Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair dengan NIM 2025018043. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear. Karena 2 digit terakhir NIM saya adalah 43, maka pada setiap soal nilai N saya ganti menjadi 43. Soal nomor 1, pada soal pertama diketahui dua buah faktor yaitu U sama dengan 43,2,3 dan faktor A sama dengan 4,-1,2. Yang diminta adalah menentukan komponen vektor U yang searah dengan vektor A serta komponen vektor U yang tegak lurus atau ortogonal terhadap vektor A. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghitung dot produk antara vektor U dan A. Dari perhitungan yang diperoleh adalah hasilnya 176. Kemudian saya menghitung dot produk vektor A dengan dirinya sendiri dan hasilnya adalah 21. Setelah itu saya menggunakan rumus proyeksi vektor untuk mencari komponen vektor U yang searah dengan vektor A. Dari hasil perhitungan diperoleh proyeksi vektor sebesar 704/21, negatif 176/21 dan 352/21. Selanjutnya saya mencari komponen yang ortogonal dengan cara mengurangi vektor U dengan hasil proyeksi tersebut. Dari perhitungan yang diperoleh hasilnya adalah dalam kurung 199/21 dan 218/21 dan negatif 289/21. Pada soal nomor 1 berhasil diperoleh komponen vektor yang searah dengan vektor A dan komponen vektor yang tegak lurus terhadap vektor A. Lanjut soal nomor 2. Pada kedua saya diminta membuktikan dua sifat dari perkalian silang atau cross product. Sifat yang pertama adalah K dikali A secara B sama dengan K kali A cross B, dan sama juga dengan A cross K kali B. Maksud dari sifat ini adalah bahwa sebuah skalar terdapat dikalikan ke salah satu vektor sebelum dilakukan operasi cross product maupun setelah operasi dilakukan, dan hasilnya akan tetap sama. Kemudian sifat yang kedua adalah A cross B cross C sama dengan A dot C dikali B dikurangi A dan dot B dikali C. Rumus ini dikenal sebagai vektor triple product atau sering disebut aturan BAC CAB. Kedua sifat tersebut merupakan identitas penting dalam operasi vektor dan sering digunakan untuk menyederhanakan perhitungan dalam aljabar linear maupun fisika. Lanjut bagian soal nomor 3. Pada soal ketiga diketahui dua buah vektor yaitu U sama dengan dalam kurung 43,2, -2 dan V sama dengan 3,0,1. Yang diminta adalah mencari hasil cross product dari kedua vektor tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini saya menggunakan metode determinan matriks berukuran 3x3 dengan komponen I, J, dan K. Selanjutnya saya menghitung determinan pada masing-masing komponen hingga diperoleh hasil akhirnya. Dari seluruh proses perhitungan didapatkan hasil U cross V sama dengan 2,-49,-6. Jadi hasil perkalian silang antara kedua vektor tersebut adalah 2,-49,-6. Lanjut soal nomor 4. Pada soal keempat diketahui 3 buah vektor yaitu A sama dengan 1,2 dan B sama dengan -2,-3 dan C sama dengan 43,45. Yaitu diminta adalah membuktikan bahwa vektor C merupakan kombinasi linear dan vektor A dan B. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memisahkan bahwa C sama dengan X kali A ditambah Y kali B. Kemudian saya membentuk sistem persamaan linear berdasarkan masing-masing komponen vektor.
Setelah itu saya menyelesaikan sistem persamaan tersebut menggunakan metode eliminasi. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai X sama dengan min 3,39 dan Y sama dengan min 49. Karena terdapat nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut, maka dapat dituliskan bahwa C sama dengan min 39A dan min 41B. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa vektor C benar merupakan kombinasi linear dari faktor A dan B. Lanjut soal nomor 5. Pada soal kelima diberikan 3 buah vektor, yaitu V1, V2, dan V3. Yaitu diminta adalah membuktikan apakah ketiga vektor tersebut merupakan basis untuk ruang R3. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengganti nilai n dengan 43 sehingga vektor kedua menjadi 2,51,0. Kemudian ketiga vektor tersebut saya susun menjadi sebuah matriks berukuran 3 kali 3. Selanjutnya saya menghitung nilai determinan matriks tersebut. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai determinan sebesar 41. Karena nilai determinan tidak sama dengan 0, maka ketiga vektor tersebut bersifat linear independen. Dalam aljabar linear, apabila terdapat 3 vektor yang linear independen pada ruang R3, maka ketiga vektor tersebut dapat membentuk sebuah bisnis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa himpunan vektor diberikan memang merupakan basis untuk ruang R3. Demikian presentasi hasil pengerjaan ujian akhir semester aljabar linear yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun perhitungan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.